Makanya besok di yaumil kiamah, tatkala kita ditakdir masuk surga oleh Allah, kita akan terpancar kebahagiaan, terpancar nur dari dalam hati kita, terpancar ke wajah kita, karena kita bisa melihat Allah. Lebih puas lagi tatkala ada sedruman sokongan dari nurnya kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita ditakdir oleh Allah bisa masuk ke dalam surga, bertemu dengan Allah, bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa firwaniyati bihi astaghfi min kulli yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus 5. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'ala Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yawmal qiyamah. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, bifadlillah, dengan karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, wa bidzalika, maka demikianlah Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai mau'izah
sebagai sifat, sebagai hudan, dan juga sebagai rahmat, bukti cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman. Falyafrahu, maka berbahagialah kalian, maka senang hatilah kalian. Huwa khairum mimma yajma'un, itu semua fadilah-fadilahnya Allah, karunia-karunianya Allah, rahmat-rahmatnya Allah, berupa Al-Quran yang mana Al-Quran sebagai mau'idhah, memberi peringatan kepada kita bahwa kelak besok di yaumil qiyamah adanya surga. Oleh sebab itu kita harusnya berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga memperingatkan kita bahwa kelak di yaumil qiyamah adanya neraka. Makanya kita mulai sekarang harus berhati-hati, jangan sampai kita tergelincir, terperosok ke perbuatan dosa dan noda, sehingga kita dikelompokkan oleh Allah terhadap kelompoknya orang-orang kafir, dikelompokkan oleh Allah terhadap kelompoknya orang-orang musyrik. Makanya kita harus hati-hati, dikandani oleh Al-Quran, berbentuk mau'idhah, dan juga berbentuk sifat. Al-Quran ini sebagai penyembuh lima fis sudur, terhadap penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada. Jadi kalau kita sering Iqra'ul Quran, maka penyakit-penyakit hati oleh Allah akan diangkat, dibersihkan hati kita oleh Allah dari penyakit-penyakit hati, benci, dengki, ujub, sombong. Penyakit-penyakit hati oleh Allah akan diangkat. Dan juga Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk bagaimana kita hidup di dunia agar selamat, dan juga bagaimana kelak di yaumil qiyamah kita juga selamat. Itulah Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini sebagai rahmat, bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Makanya fadilah-fadilah itu, karunia-karunia itu berupa Al-Quran, berupa rahmat, bentuk cintanya Allah kepada kita. Kita harus berbahagia, kita harus bersenang hati. Dengan cara apa? Berlomba-lomba, memperbanyak mengkaji Al-Quran. Jangan sampai sehari pun kita melewati Al-Quran. Jangan sampai setiap hari kita melupakan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran hudan, petunjuk. Jadikanlah Al-Quran sebagai pengingat kita, mau'idhah kita setiap hari, setiap saat. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyembuh dari penyakit-penyakit hati kita, dan terutama Al-Quran sebagai rahmat, sebagai penolong, sebagai sifat, sebagai syafaat, sebagai hudan dalam kehidupan kita. Karena kelak di yaumil qiyamah Al-Quran ini akan datang kepada ashabnya. Untuk apa? Untuk memberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran,
pahami Al-Quran, beramallah sesuai dengan Al-Quran. Kelak di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang kepada kita, sahabat-sahabatnya, pengamal-pengamal Al-Quran, untuk memberi syafi'an, untuk memberi syafaat kepada kita. Kalau kita tahu huwa khairun, itu semua khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa-apa yang kalian kumpulkan, berupa harta, berupa pangkat dan jabatan, yang semuanya itu bagi orang-orang kafir menjadi penutup, penghalang dari masuknya, datangnya hudan ke dalam hatinya. Jadi bagi orang kafir, kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya berupa banyaknya harta, berupa tingginya jabatannya, berupa banyaknya keilmuannya, akhirnya menjadi penghalang dari datangnya petunjuk Allah berupa Al-Quran, menjadikan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah, menjadikan dirinya menjadi sombong. Karena sombong ini akan menolak kebenaran yang datang dan akan menghinakan kepada orang-orang yang datang untuk menasihatinya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran yang datang padanya dan menghinakan, merendahkan, meremehkan orang yang datang menasihatinya. Makanya hati-hati dengan Al-Quran. Penyakit-penyakit hati seperti sombong akan diangkat oleh Allah, akan diobati oleh Allah dengan Al-Quran. Makanya kita harus membaca Al-Quran, pahami Al-Quran, kemudian praktekkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua diberikan rahmat kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa paham Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ara'aitum, apakah kalian melihat, apa kalian tahu, ma anzalallah, apa-apa yang diturunkan oleh Allah lakum bagi kalian, mir rizkin, dari berupa rizki, faja'altum, maka kalian menjadikan rizki itu, minhu, darinya, haraman, menjadi haram, wa halalan, dan menjadi halal. Jangan sampai rezeki yang datang kepada kita, yang diberikan Allah kepada kita, yang diamanahkan kepada kita, jangan sampai menjadikan yang halal menjadi haram, dan sebaliknya, yang haram menjadi halal. Banyak sekarang kita sudah susah payah mendapatkan rezeki, kemudian kita pergunakan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Hati-hati bagi pembuat fatwa, hati-hati jangan sampai ada kepentingan-kepentingan mengikuti hawa nafsu sehingga kita memfatwakan yang sudah jelas halal nyatanya kita haramkan, yang sudah jelas keharamannya kita halalkan. Bagi pembuat fatwa harus hati-hati, jangan sampai berfatwa dengan hawa nafsunya. Berfatwalah dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada berapa lagi hukum-hukum dalam Islam selain Al-Quran? Bagi ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas,
ijtihadnya. Jangan sampai diikuti semuanya itu dengan hawa nafsu kita. Kalau zaman dulu memang seperti itu kenyataannya. Yang sudah halal diharamkan untuk kepentingan dirinya. Misalkan dalam berternak atau memelihara onta, anak yang kesekian nggak boleh dijual, nggak boleh disembelih, harus diserahkan kepada pemuka agama pada saat itu. Itu nggak ada aturan, itu mengada-ngada. Makanya jangan sampai kita terlepas dari Al-Quran. Kita harus berbahagia dengan kita mempunyai Al-Quran. Mukjizat terbesar dari Allah. Kita tinggal ikut saja Al-Quran. Ngikuti Al-Quran agar kita bisa selamat dunia akhirat. Besok di yaumil qiyamah itu orang-orang yang beriman kepada Allah itu terpancar kebahagiaannya. Seperti di dunia, tatkala kita diberi rezeki oleh Allah, terus kita tasyakuran, tahadus bin nikmah, tasyakuran, berbahagia. Kita membuktikan dengan tasyakuran. Kita munggah pangkat, kita ketiban rezeki nomplok 1 triliun, amin. Kita bahagia nih, terus kita undang para tetangga tasyakuran. Besok di yaumil qiyamah juga sama seperti itu. Tatkala kita di dalam surga, wajah kita itu bercahaya, saking senangnya, saking bahagianya, dan kita selamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka itu terpancar kebahagiaan, terpancar nur dari dalam hatinya, terpancar keluar ke wajahnya. Jadi orang yang bahagia itu terang. Kalau orang sedih, sumpah. Kalau sampai dulu dapat uang 1 juta aja, senangnya pon, terpancar ke wajahnya, wajahnya padang, terang. Tapi kalau nggak punya uang, sumpah, petang, lampunya nggak dihidupin. Jadi orang besok ahli surga itu wajahnya terang, terpancar ke wajahnya. Kenapa kok mereka itu senang? Kenapa mereka itu kok terpancar ke wajahnya cahaya, kebahagiaan? Ila rabbiha nadhir. Karena dia bisa bertemu dengan Tuhan, bisa melihat Allah di dalam surga. Namun alangkah lebih bahagianya, alangkah lebih puasnya besok tatkala kita melihat wajah Allah, tatkala kita bisa melihat Allah, itu dapat setruman, dapat sokongan nur dari nurnya dari Nabi Muhammad. Tambah puas kita, tambah bahagia kita, tambah senang kita. Makanya kita nggak bisa lepas dari kanjeng Nabi Muhammad. Quran pun yang menjadi mukjizat terbesar dilewatkan kanjeng Nabi Muhammad. Kita Islam, kita iman itu wasilah dari kanjeng Nabi Muhammad. Kita hidup ke dunia itu wasilah dari kanjeng Nabi Muhammad. Nur daripada nurnya kanjeng Nabi Muhammad. Makanya nggak bisa lepas nih. Kita bisa bersahadat karena ada kanjeng Nabi Muhammad. Sholat
Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya besok di yaumil qiyamah, tatkala kita ditakdir masuk surga oleh Allah, kita akan terpancar kebahagiaan, terpancar nur dari dalam hati kita, terpancar ke wajah kita, karena kita bisa melihat Allah. Lebih puas lagi tatkala ada sedruman, sokongan dari nurnya kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita ditakdir oleh Allah bisa masuk ke dalam surga, bertemu dengan Allah, bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Makanya fadilah-fadilahnya Allah ini jangan cuma dilewatkan biasa-biasa saja. Bangun di waktu malam, di sepertiga malam bangun, sholat tahajud, ya. Sambil kita bertafakur, merenungi fadilah-fadilah, karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa rezeki, berupa kesehatan, berupa kebahagiaan, terutama berupa iman dan Islam. Kita harus tafakur, ya. Kita harus merenung. Kita merenung sesaat itu lebih baik dari ibadah 60 tahun adanya. Kita bertafakur satu saat, satu detik saja, itu lebih baik dari 60 tahun ibadah. Gimana dalilnya? Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina sanatan. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sittina sanatan. Jadi kita bertafakkur, merenung ciptanya Allah, karunia dari Allah satu detik saja, itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah kita selama 60 tahun. Ini kita merenung gimana udah melungker. Merenung gimana kalau tidur, ya. Jangan tidur, jangan sampai kalah dengan dajjal. Ya. Dajjalmu, ngorokmu, ya. Zen, tidur itu enak, ya. Tapi kalau tidur tidak pada waktunya, itu akan membuat penyakit. Pagi hari kita tidur, penyakit datang, ya. Cing manis, ya. Kalau kita nggak pernah bangun malam, penyakit hati yang datang, ya. Makanya hati-hati. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, Allahu adina lakum, apakah Allah mengizinkan bagi kalian, atau alallahi taftarun, atas nama Allah kalian mengada-ngada. Jadi tidak boleh kita berfatwa mengada-ngada atas nama Allah. Bentuk pendustaan kepada Allah, syirik, mengada-ngada. Billahi, Allahi, wallahi, tidak boleh. Kalau itu nggak benar ya nggak benar. Jangan sampai kita mencari pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan kita, siapapun kita. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yaumal qiyamati. Dan apakah kalian mengira, menyangka, alladzina, orang-orang yang yaftaruna, yang mengada-ngadakan mereka Allah, atas nama Allah, al-kadhiba, dengan kebohongan. Besok di yaumil qiyamah, apakah bisa berbohong lagi atas nama Allah, mengada-ngada atas nama Allah? Tidak akan pernah bisa. Karena bentuk pengadilan besok Allah langsung yang akan memimpinnya. Tidak ada sogok menyogok. Allah nggak butuh sogokan, ya.
Tak bisa diperjualbelikan hukum-hukum di sana. Kalau di dunia banyak, ya. Tapi kalau di akhirat besok nggak ada. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, ladu fadlin, sungguh-sungguh pemilik fadlin, dari karunia-karunia, alan nas, yang diberikan kepada manusia. Walakinna aktsarahum la yashkurun, dan akan tetapi kebanyakan dari manusia la yashkurun, tidak pandai bersyukur. Makanya kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah, harus berterima kasih kepada Rasulullah. Kalau tidak wasilah dari baginda Rasul, kita mungkin tidak bisa hidup, tidak bisa diciptakan oleh Allah. Karena seluruh penciptaan alam semesta ini gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ini diciptakan dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau kita nggak ada wasilah dari Kanjeng Nabi Muhammad, satu, kita tidak bisa hidup di atas dunia. Dua, kita tidak bisa memeluk agama Islam. Tiga, kita tidak bisa mempunyai mukjizat terbesar, yaitu yang berupa Al-Quran. Makanya berterima kasih kepada Rasulullah dengan cara apa? Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Mengikuti taat kepada Rasulullah. Kalau kita ingin dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, kita harus taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah bukti bahwa kita bersungguh-sungguh taat kepada Allah. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh-sungguh dia telah taat kepada Allah. Taat, kuncinya adalah taat. Kalau kita ingin dimasukkan surga, juga kuncinya harus taat kepada Allah. Dengan taat kepada Rasulullah. Gimana hadisnya? Hadis supaya kita dijamin masuk surga. Hadisnya gimana? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata baginda Rasulullah, pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nanya sahabat, man ya'ta ya Rasulullah, siapa itu yang enggak mau masuk dalam surga ya Rasulullah? Qol, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, man ata'ani dakhalal jannah, man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata baginda Rasulullah, dialah yang masuk surga. Namun sebaliknya, wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, ingkar kepada Rasulullah, durhaka kepada Rasulullah, faqad aba, maka sungguh-sungguh dia tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Intinya adalah ketaatan kita kepada Rasulullah. Bukti bahwa itu kita taat, betul-betul taat kepada Allah. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Ya. Kemenangan terbesar, kebahagiaan terbesar tatkala kita hidup di dunia, kita mendapatkan maghfirah dari Allah, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semuanya itu didapat apabila kita taat kepada Rasulullah. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan surga besok di yaumil qiyamah, syaratnya hanya satu, yaitu cinta. Cinta di sini adalah ketaatan kita kepada
Rasulullah. Kita harus cinta kepada Rasulullah. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan cara kita mentaatinya. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah baginda Rasulullah, taatlah kepada Rasulullah. Kalau kita bisa taat kepada Rasulullah, yuhibbukumullah, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah, kita akan menjadi kecintaannya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, kalau kita sudah menjadi kecintaannya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan memaghfirah, mengampuni segala dosa-dosa kita. Ingat, wallahu ghafurur rahim. Ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan maghfirahnya Allah dan kita mendapatkan surganya Allah, kuncinya hanya satu, yaitu cinta. Cinta di sini adalah ketaatan kita kepada baginda Rasulullah. Perbanyaklah selawat kita kepada baginda Rasulullah. Taatlah kita kepada Rasulullah, mengikuti syariat-syariatnya, sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Insyaallah kita akan dimaghfirah oleh Allah di dunia, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.